Dan berikut kita akan mendengarkan Bapak dan Ibu, testimoni dari Bapak Guspardi Gaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu J, Ketua Yayasan yang saya hormati, Pak Musliar Kasim, Pak Kamawan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya kenal dengan Pak Mus ketika saya masih sebagai akademisi. Ketika beliau sebagai Ketua LPM Universitas Andalas. Beliau ketika itu meminta saya sebagai narasumber untuk memberikan pencerahan kepada para alumni yang baru tamat Sarjana kuliah. Pelopor Pembangunan Desa SPPD. Sarjana Pelopor Pembangunan Desa. Pembangunan Desa. Disitulah kami mulai dekat dan sangat dekat dengan Pak Musliar ini. Semenjak itulah ketika beliau jadi rektor, saya diminta juga untuk memberikan ceramah di Universitas Andalas tentang kewirausahaan dan juga memberikan kuliah subuh kepada mahasiswa yang tinggal di asrama. Yang saya tangkap ketika itu adalah beliau ini melakukan terobosan-terobosan dan melakukan inovasi-inovasi. Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Padang Express ketika itu, 87% para mahasiswa yang baru tamat kecenderungannya adalah ingin menjadi pegawai negeri. Pak Musliar gundah ketika itu. Apa yang menjadi solusi bagi Pak Rektor adalah memberikan pencerahan bagaimana anak didik setelah tamat kuliah kecenderungannya tidak menjadi pegawai negeri tetapi menjadi pengusaha. Dan dijadwalkanlah dan jadi kurikulum di bagi UNAN untuk memberikan pencerahan yang diundang itu dari berbagai narasumber baik lokal ataupun nasional. Dan saya pun juga tergugah ketika ada inovasi yang diberikan oleh Pak Musliar Kasim kepada anak didik beliau. Rasa-rasanya mungkin satu-satunya rektor yang menata, membimbing anak-anak didik untuk salat berjamaah subuh di masjid. Ini luar biasa. Saya belum pernah menemukan sosok Pak Musliar Kasim yang menata, mendidik, mengarahkan anak-anak bagaimana spiritualnya itu dibangun lewat kampus. Berikutnya adalah saya bisa mengatakan bahwa Pak Musliar Kasim ini adalah orang yang tidak lelah mengabdi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan umat. Kemudian saya sangat dekat dengan beliau sebagaimana saya katakan tadi ketika sama-sama aktivis ICMI. Itulah yang menjembatani kami, saya ini makin akrab. Saya bisa katakan salah seorang orang yang paling sering ke rumah saya itu adalah Pak Musliar Kasim. Apa yang saya dapatkan dari kedekatan saya, betul apa yang dikatakan Profesor Wedi. Ketika kami melakukan perjalanan, ketika kami sedang rapat di rumah saya, ketika kami melakukan sesuatu, pas azan, beliau mengingatkan saya, Pak Haji, beliau panggilan saya, panggilan akrabnya adalah Pak Haji. Kita ke masjid dulu. Ketika rapat, ketika sedang makan, betul apa yang dikatakan oleh Pak Wedi, serta merta beliau langsung ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah.
Dan itu secara terus-menerus beliau lakukan. Karena saya dekat dengan beliau, saya adalah orang yang meminta beliau untuk jadi ketua ICMI. Sebagaimana dikatakan tadi, keelokan kesopan santunan beliau, sebagaimana diilustrasikan oleh Pak Gamawan tadi, pada ketika beliau jadi rektor, saya yang memimpin rapat musyawir ketika itu, sudah hampir kita putuskan Pak Musliar menjadi ketua Orwil Provinsi Sumatera Barat. Tapi karena bisik-bisik dari kawan-kawan, berputar roda itu karena Pak Marlis akan menjadi gubernur, tentu adalah juga sesuatu yang bermanfaat, manakala jabatan ICMI ini kita tetapkan kembali kepada Pak Marlis Rahman. Namun saya tidak lelah untuk mempromosikan Pak Musliar Kasim sebagai ketua ICMI tahun 2018-2023. Apa pengalamannya itu? Saya sangat dekat juga dengan Pak Cimdi Asidiki sebagai ketua umum ICMI Pusat. Kalau ke Sumbar, insya Allah selalu makannya itu di rumah saya. Lalu sekonyong-konyong saya katakan, Ketum, untuk periode 2018-2023, saya tidak melihat orang lain yang akan kita berikan amanah untuk menjadi ketua ICMI itu. Siapa? Pak Musliar Kasim. Apa jabatannya? Memang betul, pada ketika itu adalah sebagai Rektor Universitas Baitul Rahmah. Kenapa enggak UNAN? Kenapa tidak UMT? Reputasi beliau adalah sesuatu yang kita banggakan. Kenapa? Sebelumnya beliau adalah rektor, beliau adalah juga tadi dikatakan sebagai inspektur, dan juga adalah wamen. Referensi-referensi inilah yang memperkuatkan diri saya untuk mempertahankan dan mudah-mudahan bisa direspon. Akhirnya beliau memang diberi amanah oleh kawan-kawan untuk menjadi Ketua ICMI Provinsi Sumatera Barat. Dan perlu juga saya sampaikan, hari ini saya sebetulnya ingin diminta juga oleh Ketum ICMI Pusat memberikan sebagai narasumber yang pada hari ini akan dilaksanakan Silakwil ICMI Pusat. Silaknas, mohon maaf. Yang dihadiri oleh Pak Jokowi. Saya termasuk orang yang akan diminta oleh ICMI sebagai Ketua Pemberdayaan Pesantren dan Masjid. Tapi saya lebih memprioritaskan hadir pada bedah buku yang dilaksanakan pada hari ini. Inilah sesuatu yang menandakan pilihan saya itu saya persembahkan untuk Pak Musliar Kasim. Mudah-mudahan beliau tetap mengabdikan dirinya untuk masyarakat dan umat, dan saya yakin beliau tidak akan lelah untuk melakukan itu. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gus Padi Gaus.